Saya masih ingat jelas pagi itu, hari ketika dunia di sekitar saya mulai retak. Jakarta, pukul 7.30, lantai 36, gedung kaca PT Wijaya Energi Nusantara memantulkan sinar matahari yang begitu cemerlang, seolah-olah kota ini tak pernah mengenal kegelapan. Namun, ketika saya memandang ke bawah jalanan, di tengah kemacetan kendaraan yang padat, saya justru merasa benar-benar sendirian. Saya Ardan Wirajaya, 33 tahun, CEO termuda dalam sejarah grup energi terkemuka nasional ini. Saya pernah yakin saya berdiri di puncak kesuksesan, dengan aset, reputasi, dan keyakinan bahwa saya berkontribusi membawa energi bersih ke setiap pelosok negeri. Tapi ternyata saya hanyalah bidak catur dalam permainan raksasa, di mana tangan-tangan kekuasaan bersembunyi di balik senyum-senyum santun dan kontrak-kontrak yang berkilauan. Hari itu, ketika Departemen Keuangan mengirimkan laporan rekapitulasi kuartal, saya menyadari ada hal aneh. Sebuah pos pengeluaran konsultasi teknis senilai ratusan miliar rupiah ditransfer ke sebuah perusahaan yang tak pernah ada. Saya periksa lagi 1, lalu 2, kemudian 5 transaksi serupa. Nama-nama fiktif, perusahaan cangkang, shell company, dan semuanya disetujui dengan tanda tangan digital Presiden Direktur, Banyu Setiawan. Darah terasa mendidih di pelipis saya. Bukan karena takut, tapi karena saya mengerti. Jika ini benar, saya sedang berdiri di antara dua garis batas, diam untuk bertahan hidup, atau bicara dan menerima risiko dikubur hidup-hidup. Saya teringat kata-kata mendiang ayah pada malam terakhir sebelum beliau meninggal. Ardan, pegang teguh kebenaran meskipun seluruh dunia memunggungi kamu. Kalimat itu masih bergema dalam diri saya seperti sebuah kutukan. Saya mulai melakukan penyelidikan secara diam-diam. Awalnya hanya beberapa berkas data internal, kemudian berlanjut ke dokumen ekspor-impor energi, surat kuasa bank. Semakin dalam saya menggali, semakin saya sadar bahwa jaringan ini tidak hanya melibatkan Banyu. Di belakangnya ada politisi, jenderal, dan seseorang, mungkin pejabat tinggi Kementerian Ekonomi. Semuanya diselubungi begitu rapi hingga, jika satu saja dokumen bocor, orang pertama yang akan dilenyapkan adalah saya. Pada hari Sabtu, saya memanggil asisten pribadi, memintanya membawakan kopi, lalu segera meninggalkan ruangan. Saya mengunci pintu, menyalakan komputer pribadi, dan terhubung ke sistem data utama. Setiap baris angka, setiap grafik muncul, dingin dan kejam seperti pisau yang disepuh emas. Saya memindahkan semuanya ke sebuah USB kecil, lalu membuka tutup arloji yang selalu melingkar di pergelangan tangan saya. Arloji usang, terukir tulisan. Untuk Ardan, dari ayah, itu bukan sekadar kenang-kenangan, tapi mulai sekarang, ia akan menjadi tempat saya menyembunyikan kebenaran. Ketika saya mematikan komputer, saya melihat ke jendela kaca besar, tempat wajah saya terpantul. Mata saya tak lagi bersinar seperti sebelumnya. Itu adalah pandangan mata seseorang yang tahu bahwa ia baru saja menyulut tumpukan bahan peledak yang sedang ia duduki sendiri. Sore itu, saya dipanggil ke lantai 40, ruang Presiden Direktur. Pria paling berkuasa yang pernah saya kagumi itu duduk di kursi putar. Cahaya yang terpantul melalui bingkai kaca di belakangnya membuat wajahnya tampak buram, sulit ditebak. Ia tersenyum. Suaranya dalam dan pelan seolah baru saja mengajari seorang anak yang salah jalan. Ardan, saya dengar kamu sedang meninjau ulang beberapa berkas keuangan. Saya berusaha tetap tenang. Ya, hanya ada beberapa detail yang belum cocok. Saya pikir perlu pemeriksaan lebih teliti, Pak. Banyu berdiri, tangannya diletakkan di bahu saya. Kamu tahu, saya menyayangimu. Di perusahaan ini, orang pandai itu banyak, tapi orang yang loyal itu langka. Ia berhenti, suaranya merendah. Terkadang, orang yang terlalu jujur justru menjadi bahaya bagi dirinya sendiri. Kalimat itu terdengar lembut, tapi sedingin pisau. Saya mengerti ia sedang memperingatkan saya.
atau mungkin mengancam. Saya hanya membalas dengan senyum samar. Saya hanya melakukan apa yang hati nurani perintahkan, Om. Banyu menatap saya selama beberapa detik lagi, lalu berbalik, berbicara perlahan. Dalam bisnis Ardan, tidak ada yang hidup dengan hati nurani. Orang hidup dengan kekuasaan. Malam itu, saat saya meninggalkan kantor, hujan turun dengan deras. Setiap tetes air jatuh berat di kaca mobil, memantulkan lampu merah menyilaukan dari kota. Jakarta tak pernah seramai ini, tapi saya merasakan kesunyian menakutkan menyusup ke dada. Ponsel saya bergetar, sebuah pesan misterius. Kamu telah menyentuh orang yang bahkan negara ini tak berani sentuh. Saya mendongak, melihat keluar, mencoba mencari sosok seseorang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya tirai hujan dan lampu yang buram. Saya tiba di rumah, menyalakan lampu, meletakkan arloji di atas meja. Cahaya memantul di permukaan logam yang dingin. Tiba-tiba saya merasa sangat jelas. Sejak saat ini, hidup saya telah memasuki babak lain. Babak kebenaran, ketakutan, dan sebuah pertempuran yang tak bisa saya hindari. Larut malam, saya duduk sendirian di ruang kerja kecil di rumah. Di layar komputer, berkas-berkas data terhampar. Setiap angka adalah tusukan pisau ke dalam keyakinan yang pernah saya berikan pada mentor. Ayah spiritual saya, Banyu Setiawan. Saya menyalakan alat perekam, suara saya serak. Jika saya menghilang, data-data ini akan dikirimkan ke media internasional. Saya tidak ingin mati, tapi jika memang harus, biarkan kematian ini memiliki arti. Saya tersenyum tipis, senyum yang lelah sekaligus getir. Di balik kesuksesan, ternyata selalu ada tembok rahasia. Dan ketika saya tak sengaja menyentuhnya, saya baru sadar, tembok itu dibangun dari uang, kebohongan, dan darah terlalu banyak orang. Saya tidak tahu bahwa hanya dalam beberapa hari, saya akan dilenyapkan dari dunia ini. Tak ada lagi yang akan menyebut saya, tak ada lagi yang akan mempercayai saya. Tetapi di suatu tempat, di rumah gelap, di tengah hujan lebat, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun akan mendengar teriakan minta tolong saya. Dan dialah yang akan menarik saya keluar dari kegelapan. Jika Anda pernah percaya bahwa integritas di dunia yang penuh kebohongan adalah hal yang sia-sia, coba bayangkan perasaan ketika Anda menemukan bahwa orang yang paling Anda hormati justru adalah orang yang menjual jiwanya demi kekuasaan. Jika Anda pernah berada dalam situasi itu, Anda akan diam untuk bertahan hidup, atau akan berdiri untuk membela kebenaran, meskipun tahu harga yang harus dibayar adalah seluruh hidup Anda. Tinggalkan komentar C jika Anda bersedia membela kebenaran. Saya tidak tahu berapa lama saya tertidur, atau lebih tepatnya, kesadaran saya dicabut. Saya hanya ingat saat-saat terakhir malam itu, cangkir kopi yang masih mengepul di meja, dan tangan presdir Banyu yang diletakkan di bahu saya, selembut seorang ayah, namun sedingin es. Setelah itu, semuanya tenggelam dalam kegelapan. Saat terbangun, hal pertama yang saya rasakan adalah bau apek dan karat besi menyengat hidung. Seluruh tubuh saya kedinginan, tangan dan kaki kaku. Saya mencoba bergerak, tetapi tali ikatan mengiris dalam pergelangan tangan. Di langit-langit, sebuah lampu kuning redup berkelip-kelip. Setiap kali berkedip, saya melihat jejak air merembes dari atap, jatuh tepat di wajah saya. Saya sadar, ini bukan ruang sakit, bukan pula sel penjara. Ini adalah rumah kosong, tempat orang meninggalkan barang rusak dan orang-orang tak berguna seperti saya. Di pergelangan tangan saya, arloji itu masih ada. Ia tergores, tapi saya merasa gembira seolah menemukan satu-satunya keyakinan yang tersisa. Saya memutarnya sedikit, merasa sedikit lebih stabil, karena di dalamnya masih tersembunyi USB yang berisi seluruh rahasia korporat. Saya mencoba menggeliat, berusaha melepaskan tali dari paku besi di samping kursi, tetapi setiap tarikan kuat, darah merembes dari pergelangan tangan. Setiap detik berlalu sepanjang 1 abad. Saya berteriak, suara saya parau. Ada orang? Tolong saya! Siapapun, bantu saya! Suara saya memantul dari dinding yang mengelupas, terdengar seperti permohonan seorang yang hampir tenggelam dalam dosa-dosanya sendiri.
Tidak ada yang menjawab. Hanya angin yang bertiup melalui celah jendela pecah, membawa guntur yang bergemuruh di kejauhan. Saya memejamkan mata, mencoba mengingat apa yang terjadi setelah pertemuan hari itu. Saya meninggalkan ruangan banyu, berjalan ke tempat parkir, dan kemudian seorang pria berseragam keamanan mendekat, berkata, "Mobil Bapak sudah menunggu di belakang." Setelah itu semuanya gelap. Saya hanya sempat merasakan bau sapu tangan berobat bius yang menempel di wajah, lalu jatuh ke dalam kekosongan. Ketika saya membuka mata, saya sudah di sini, tempat di mana mereka ingin saya menghilang dari dunia ini, tanpa jejak. Di luar, saya mendengar suara truk melintas, anjing menggonggong di kejauhan, dan suara hujan yang mulai tumpah di atas atap seng yang bocor. Bogor, saya menduga begitu karena tidak ada tempat yang memiliki bau tanah lembab dan suara hujan yang begitu khas. Mungkin mereka telah membawa saya keluar dari Jakarta untuk menyembunyikan semuanya. Saya teringat wajah-wajah akrab di kantor. Alisa, asisten saya, pasti berpikir saya sedang dalam perjalanan dinas mendadak. Departemen komunikasi pasti sudah menerima perintah tidak boleh menyebut nama Ardan. Dan media pemerintah mungkin sudah sempat memuat berita kecil. CEO Ardan Wirajaya sementara meninggalkan jabatan untuk pemulihan kesehatan. Hanya satu kalimat cukup untuk menghapus keberadaan saya. Seorang yang jujur di penjara, sementara pengkhianat duduk minum anggur di tengah kota. Saya tertawa, tawa yang tercekat di ruang gelap. Sepanjang hidup saya percaya bahwa integritas adalah kekuatan, bahwa selama saya melakukan yang benar, semua orang akan mengerti. Tapi sekarang, di antara dinding-dinding lembab, saya mengerti. Kebenaran bukanlah hal yang ingin didengar orang, melainkan hal yang paling mereka takuti. Saya mencoba mendongak dan melihat sekeliling. Jendela ditutup dengan papan kayu, hanya menyisakan celah kecil. Saya mencoba merangkak ke sana, melihat keluar. Hujan turun, pepohonan meliuk tertiup angin. Di kejauhan, saya melihat lampu sorot sebuah mobil yang diparkir di pinggir jalan. Bayangan dua pria berdiri berbicara. Salah satunya merokok. Percikan api menyala di malam hari. Mereka tertawa, tawa yang membuat saya merinding. Salah satu dari mereka berbicara keras, cukup untuk saya dengar di tengah suara hujan. Besok pagi kita pindahkan dia. Jangan sampai ada jejak. Saya membeku. Pindahkan, saya tahu betul artinya. Itu bukan sekadar memindahkan, melainkan melenyapkan. Saya berusaha menenangkan diri mencari rencana. Tidak ada telepon, tidak ada kabel, tidak ada yang tahu di mana saya berada. Saya hanya punya diri sendiri dan keyakinan rapuh bahwa Allah masih mengawasi saya. Saya memejamkan mata, mulai berdoa. Bukan doa yang rumit, hanya sebuah permohonan tulus. Ya Allah, jika Engkau masih melihat hamba, jangan biarkan hamba mati dalam keheningan. Jika ada yang mendengar, bimbinglah mereka ke sini. Angin bertiup lebih kencang, atap seng bergetar seperti jawaban dari langit. Saya membuka mata, air mata mengalir, tidak tahu apakah karena sakit, takut, atau lega karena masih bisa bernapas. Saya bersandar lagi melihat lampu yang berkelip-kelip di atas kepala. Setiap kali ia berkedip, saya melihat bayangan banyu dalam ingatan, mata yang dingin, senyum tipis, dan tangan menepuk bahu saya. Terkadang, orang yang terlalu jujur justru menjadi bahaya bagi dirinya sendiri. Mungkin ia benar. Hanya saja, saya tidak pernah berpikir bahwa harga sebuah kejujuran begitu mahal. Waktu berjalan lambat seolah direnggangkan. Saya tidak tahu apakah sudah pagi atau malam lagi. Suara hujan yang teratur seperti meninabobokan saya ke dalam kondisi linglung. Terkadang saya berpikir mungkin akan lebih mudah jika saya menyerah, menerima kematian. Tetapi kemudian saya melihat ke bawah pada arloji itu. Arloji yang menyimpan semua yang saya yakini. Dan saya tahu, saya tidak bisa mati selama kebenaran belum terungkap. Lalu tiba-tiba, di tengah malam, terdengar suara kecil. Saya terkejut. Bukan suara mobil, bukan pula suara hujan.
Itu adalah langkah kaki yang ringan, sangat ringan di atas tanah basah. Saya menajamkan telinga, sebuah bayangan kecil bergerak di luar jendela lebih rendah dari orang dewasa. Mungkinkah seorang anak? Saya tidak berani mempercayai telinga saya. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan suara yang lemah namun penuh harapan. Tolong saya, siapapun, tolong bantu saya. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang semakin deras. Saya mencoba mengulangi, kali ini hampir berteriak, meskipun tenggorokan terasa perih. Jangan pergi, saya di sini. Beberapa detik kemudian, melalui celah kayu kecil, saya melihat sepasang mata hitam bulat menatap saya. Mata itu bersinar dalam kegelapan seperti dua lilin. Saya tertegun. Anak itu tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam menatap saya, bahunya basah kuyup oleh hujan, tangannya memeluk karung bekas. Jantung saya tiba-tiba berdebar kencang. Saya tidak tahu apakah ini halusinasi atau keajaiban. Tetapi pada saat itu, di tengah hujan lebat dan kegelapan yang putus asa, saya merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah seseorang baru saja mengirimkan seberkas harapan kepada saya. Saya berbisik, hampir tidak terdengar. Jika masih ada yang bisa mendengar, tolong selamatkan saya dari kegelapan ini. Dan di luar sana, mata kecil itu masih menatap saya, tanpa berkedip. Saya tidak tahu nama anak itu, tidak tahu dari mana asalnya. Tapi saya tahu satu hal pasti. Malam ini ada sesuatu yang berubah. Sebuah tangan tak terlihat sedang terbuka. Mungkin takdir, atau mungkin jawaban atas doa saya. Jika Anda pernah mengalami perasaan kesepian sedemikian rupa sehingga hanya berharap satu orang, meskipun orang asing, mendengar suara Anda akan mengerti bahwa terkadang keselamatan tidak datang dari kekuatan atau uang. Tetapi hanya membutuhkan hati yang masih tahu cara mendengarkan. Jika Anda percaya bahwa masih ada orang yang bersedia mendengarkan, meskipun Anda berada di titik keputusasaan, tinggalkan komentar 1. Sedangkan jika Anda masih menanti harapan rapuh itu, komentar 2. Saya tidak tahu berapa lama saya pingsan setelah melihat mata kecil melalui celah pintu itu. Ketika sadar, ruangan masih gelap, hanya ada suara hujan yang mendesis dan angin yang bertiup melalui celah-celah kayu terbuka. Saya mengira semuanya adalah halusinasi, sampai saya mendengar suara kaki telanjang melangkah pelan di tanah basah dan napas terengah-engah yang sangat dekat. Sebuah suara kecil, jernih, dan gemetar terdengar. Om, masih hidup? Saya menahan napas. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu bukan suara penjaga, bukan pula orang yang datang untuk membunuh saya. Suara itu polos, tulus, dan penuh ketakutan. Saya dengar Om minta tolong. Saya sembunyi di sekitar sini, menunggu mereka pergi jauh. Cahaya redup dari korek api kecil di tangan anak itu menerangi wajahnya yang kotor, rambutnya yang kusut karena hujan. Di bahunya tergantung karung besar, basah kuyup, di dalamnya terlihat kaleng dan plastik kosong. Seorang pemulung, dia menatap saya, mata hitamnya memantulkan cahaya api seperti dua bara kecil. Saya mencoba berbicara, suara serak. Nama kamu? Siapa? Raffi, Om? Dia menjawab, menelan ludah pelan. Saya tadi mau mungut botol di belakang rumah, tapi lalu dengar suara orang, seperti minta tolong. Saya terdiam menatapnya, satu-satunya orang yang berani mendekat pada saat ini. Seorang anak 12 tahun, di tengah malam hujan, tangan kosong, hati penuh keberanian. Tanpa alasan, tanpa keuntungan, hanya karena suara lemah dalam kegelapan. Mungkin Anda akan berpikir hal ini sulit dipercaya. Tetapi jika Anda pernah menonton cerita-cerita yang saya bagikan di kanal ini, tentang takdir pertemuan antara yang sengsara dan yang putus asa, Anda akan mengerti. Terkadang, cahaya datang dari tempat yang paling tak terduga. Raffi mendekat. Om jangan takut, saya tidak akan menyakiti Om. Dia meletakkan karung, mengeluarkan sepotong kawat baja kecil yang bengkok.
Saya biasa pakai ini buat mengait kaleng di tempat sampah. Mungkin bisa buat buka ikatan Om. Saya melihat tangan kecil itu gemetar karena dingin, karena takut, namun tetap teguh. Pada saat itu, saya tidak melihat seorang anak, melainkan seorang pahlawan kecil. Dia mulai membuka simpul ikatan, mulutnya bergumam. Talinya tebal sekali, tapi saya coba lagi. Setiap suara tali bergesekan adalah detak jantung saya yang berlipat ganda. Saya tidak berani mengatakan apa-apa, takut mengganggu konsentrasinya. Lalu tiba-tiba, suara mesin mobil terdengar di luar pintu. Raffi terkejut, mematikan korek api, dan segera bersembunyi di balik lemari. Pintu utama terbuka. Dua pria masuk, satu menyinari dengan senter, yang lain berbicara pelan. Dia masih di sini? Masih, tapi sudah lemah. Besok pagi diangkut selesai. Pelabuhan lama di selatan, dibakar hilang, tak berjejak. Saya merinding mendengarnya. Dalam kegelapan, saya melihat Raffi menahan napas, tangannya terkepal hingga pucat. Matanya menatap saya, memberi isyarat agar saya tidak bergerak. Salah satu dari mereka mendekat, menyinari saya dengan senter, lalu mendengus. Kurasa dia tidak akan hidup sampai pagi. Biarkan saja. Pintu tertutup, suara langkah kaki menjauh. Saya terengah-engah, ruangan kembali diselimuti keheningan. Hanya ada napas lemah saya dan detak jantung anak itu yang berdebar kencang di sudut gelap. Raffi merangkak keluar, bernapas lega. Om dengar kan? Mereka mau bunuh Om. Saya mengangguk, berusaha bicara. Kamu harus pergi sekarang, jangan kembali. Tempat ini sangat berbahaya. Dia menggelengkan kepala, matanya bersinar. Kalau saya pergi, siapa yang akan menolong Om? Kalimat itu membuat saya membisu. Saya telah mendengar ratusan pidato, ribuan janji dalam rapat strategi, tetapi belum ada satupun kalimat yang sejati dan sekuat itu. Dia melihat sekeliling, lalu berkata pelan, saya tidak cukup kuat untuk melepaskan semua tali, mereka bisa kembali kapan saja. Saya akan mencari cara, kembali nanti. Kembali? Saya terkejut. Ya, saya tinggal dekat sini, saya tahu jalan. Mereka tidak akan melihat saya. Saya berniat menghentikannya, tetapi dia sudah berdiri, mengambil karungnya, melangkah keluar menembus hujan. Dia menoleh, tatapannya penuh tekad. Om jangan khawatir, saya janji, saya akan kembali untuk menolong Om. Pintu tertutup. Suara hujan kembali terdengar seperti sebelumnya, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam diri saya. Sebuah sinar kecil, lemah namun hangat, baru saja menyala di hati saya. Saya menyandarkan kepala ke dinding, tersenyum. Bukan karena saya percaya akan segera diselamatkan, tetapi karena saya telah kembali percaya pada manusia, meskipun itu hanyalah seorang anak pemulung yang belum cukup tinggi untuk meraih gagang pintu. Mungkin Tuhan telah mendengar doa saya semalam. Dia tidak mengirimkan seorang pahlawan, melainkan seorang anak dengan kaki telanjang, hati yang murni, dan keyakinan sederhana. Siapapun yang berbuat baik akan disayangi Tuhan. Saya melihat ke celah pintu, hujan masih turun, angin masih menderu. Namun kini saya tidak lagi melihat kegelapan yang menakutkan. Saya mulai mengingat kembali semua yang membawa saya ke sini, rapat-rapat, senyum palsu, jabat tangan sedingin logam. Dan kemudian di kepala saya muncul wajah Banyu, orang yang pernah memanggil saya anak, kini ingin menghapus saya dari peta kehidupan. Kemarahan membuncah, tetapi bersamaan dengan itu muncul ketenangan yang aneh. Karena saya mengerti saya masih hidup, dan seorang anak miskin di luar sana percaya bahwa saya pantas diselamatkan. Keyakinan itu adalah satu-satunya alasan mengapa saya harus bertahan. Jika Anda masih meragukan takdir pertemuan seperti ini, carilah cerita-cerita lain di kanal ini. Tempat saya percaya, setiap pertemuan memiliki alasan yang telah diatur Tuhan. Malam itu, saya tidak tidur. Saya hanya melihat ke celah pintu, menunggu cahaya atau suara apapun dari luar. Tetapi langit tetap gelap. Baru menjelang subuh, ketika hujan mulai reda, saya mendengar suara langkah kaki kecil kembali.
Jantung saya berdetak kencang. Sebuah suara yang familiar berbisik, "Om, saya kembali." Dan ketika pintu berderit terbuka, saya melihat Raffi basah kuyup, gemetar, namun tersenyum. "Saya sudah bilang kan, saya janji, ya saya lakukan." Saya menatap anak itu, tidak tahu harus berterima kasih atau meminta maaf lebih dulu. Seorang anak baru saja melewati ketakutan terbesar dalam hidupnya, hanya untuk menyelamatkan orang asing. Mungkin siapapun yang menonton video ini juga pernah bertemu dengan Raffi mereka sendiri, seseorang yang kecil, miskin, tetapi telah menyelamatkan Anda dari kegelapan. Atau hanya membuat Anda percaya bahwa kebaikan masih ada. Saya tidak pernah menyangka, dalam hidup saya, ada hari di mana saya harus melarikan diri seperti seorang kriminal. Hujan belum berhenti sejak semalam. Setiap tetesnya jatuh berat di atap seng seperti sebuah peringatan. Saya duduk tak bergerak, tangan masih terikat, mata terpaku pada pintu usang di depan, tempat anak bernama Raffi menghilang setelah janji. Saya akan kembali untuk menolong Om. Saya sudah bertekad untuk tidak percaya. Dia hanyalah seorang anak, bagaimana mungkin dia kembali ke tempat berbahaya ini? Tetapi kemudian ketika malam semakin pekat seolah ingin menelan seluruh rumah, langkah kaki kecil kembali terdengar. Pintu terbuka pelan. Sebuah sosok basah kuyup menyelinap melalui celah, membawa serta hawa dingin dari hujan. "Om, ini saya." Kalimat itu membuat jantung saya berdebar kencang. Raffi berdiri di sana, gemetar, bajunya compang-camping, memegang sepotong logam berkarat. "Saya temukan ini di tempat sampah. Mungkin bisa bantu buka tali Om." Saya terdiam melihat tangan mungil itu berusaha membuka setiap simpul tali, bibirnya terkatup rapat karena takut. "Kenapa kamu melakukan ini?" Saya bertanya pelan. Dia mendongak, suaranya mantap. "Karena kalau saya pergi, siapa yang akan menolong Om?" Sebuah jawaban sederhana, tetapi seperti pisau yang menusuk hati saya. Sepanjang hidup saya pernah percaya bahwa saya adalah orang yang bisa menyelamatkan orang lain dengan idealisme, dengan uang, dengan kekuasaan. Tetapi hari ini, saya sendiri diselamatkan oleh seorang anak miskin dalam kegelapan. Tali terakhir putus, saya berdiri, kaki gemetar. Perasaan bebas setelah berjam-jam terikat terasa aneh, ringan, sekaligus sakit. "Sekarang kita harus pergi," bisik Raffi. "Mereka bisa kembali kapan saja." Saya mengangguk. Dia menuntun saya ke jendela, di mana papan kayu sedikit terbuka. Angin dingin dan bau tanah lembab menerpa wajah. Saya meloloskan diri, jatuh ke tanah yang becek. Raffi melompat mengikuti, gesit seperti kucing kecil. Kami berlari melintasi kebun kosong di belakang rumah, terpeleset beberapa kali karena lumpur licin. Di belakang, suara mobil menyala terdengar. Lampu sorot menyapu ladang. "Berhenti, ada orang!" Saya menarik Raffi bersembunyi di antara rumpun bambu terengah-engah. Sebuah peluru menyerempet batang pohon, membuat daun-daun jatuh di atas kepala. "Mereka sungguh menembak, Om?" tanya Raffi gemetar. "Ya, karena Om tahu terlalu banyak." Hujan semakin deras. Langit gelap gulita. Kami melintasi jalan tanah menuju hutan. Lampu di belakang masih mengejar. Raffi berlari sambil menarik tangan saya. "Saya tahu jalannya. Lewat hutan ini ada jembatan kayu, di seberang sana ada sawah, mereka tidak akan menemukan kita." Hujan seperti tirai perak menyelimuti segalanya. Ranting pohon mencambuk wajah, lumpur menciprat di pakaian, tapi kami tidak berhenti. Saya mendengar jantung berdebar di dada, takut, sekaligus dipenuhi perasaan aneh. Saya, yang biasa rapat di mobil mewah, mengenakan setelan rapi, kini melarikan diri bersama seorang anak pemulung. Dan anehnya, saya tidak pernah merasa hidup senyata ini. Di telinga, suara hujan bercampur dengan napas terengah-engah Raffi. "Om, masih jauh?" "Tidak apa-apa, terus lari." Jawab saya,
Meskipun saya sendiri tidak yakin. Tiba-tiba, Raffi berhenti menunjuk ke depan. Sebuah jembatan kayu kecil melintasi sungai yang airnya meluap. Di bawah kilatan petir, saya melihatnya bergetar karena arus deras. "Lewat sana, Om. Cepat." Jembatannya rapuh sekali. Tidak ada jalan lain. Kami melangkah ke jembatan. Kayu berderak di bawah kaki. Angin mendesis di telinga. Saya merasa setiap serat kayu akan patah. Raffi berjalan di depan, saya mengikuti. Sampai di tengah jembatan, suara tembakan terdengar lagi. Sebuah peluru terbang melewatinya, membuat anak itu kehilangan keseimbangan, tergelincir. "Raffi!" Saya berteriak, buru-buru meraih tangannya. Air sungai bergolak di bawah. Tangan saya licin karena darah, tapi saya tidak melepaskan. "Om, jangan lepas." Raffi terengah-engah, air mata bercampur hujan. "Tidak akan, Om bisa kehilangan segalanya, tapi tidak bisa kehilangan kamu." Saya menarik kuat, dan kami berdua jatuh ke sisi lain jembatan. Kami terbaring diam selama beberapa detik, terengah-engah, lalu tertawa karena kami masih hidup. Perasaan itu, takut, bersyukur, sekaligus seperti terlahir kembali. Hujan masih turun, tetapi sekarang lebih tenang. Kami masuk lebih dalam ke hutan, menemukan gubuk daun tua yang tersandar di bawah pohon. Saya membuka pintu, bau apek dan debu menyebar, tapi setidaknya ada atap. Raffi menyalakan api kecil dengan sobekan koran dan kayu kering yang ia pungut. Api kecil itu berkedip-kedip, tetapi menerangi wajahnya. Hitam legam, basah kuyup, matanya bersinar seperti bintang. Saya duduk, mengulurkan tangan ungkan untuk menghangatkan diri. "Om, kedinginan?" "Tidak apa-apa. Bagaimana dengan kamu?" "Saya sudah biasa. Di gubuk rumah saya, anginnya lebih dingin." Kalimat polos itu membuat saya tercekat. Saya pernah tinggal di villa, ada AC, ada anggur, ada segalanya. Tapi tidak pernah ada yang sehangat anak ini. Kami duduk di dekat api, hening untuk waktu yang lama. Raffi mulai berbicara. "Ibu saya meninggal 3 tahun lalu. Sebelum pergi, ibu bilang, kalau kamu lihat ada orang kesusahan, jangan berpaling. Allah akan melihat kebaikan hatimu." Saya menatapnya, bertanya pelan, "Dan kamu percaya kata-kata ibumu?" "Percaya. Kalau tidak, saya tidak akan berani kembali menolong Om." Saya tertawa, suara saya bergetar. "Kamu menolong Om, tapi sebenarnya kamulah yang membantu Om menemukan kembali keyakinan." Raffi mendongak, matanya berkaca-kaca dalam cahaya api. "Keyakinan apa, Om?" "Keyakinan bahwa masih ada orang yang hidup dengan hati nurani." Di luar, suara orang terdengar samar. "Cari di sekitar sini, ada jejak kaki." Saya dan Raffi segera memadamkan api, menahan napas. Dalam kegelapan, saya bisa mendengar detak jantung saya dengan jelas dan juga napas lemah anak itu. Kami berdua merapat ke dinding gubuk, mendengarkan langkah kaki mendekat. Sebuah suara berat terdengar. Tidak ada orang. Mungkin mereka tenggelam. "Ayo pergi. Tunggu pagi, kita kembali." Langkah kaki menjauh. Saya bernapas lega, Raffi terduduk di tanah, tersenyum. Saya sudah bilang kan, Allah pasti akan membantu kita. Saya menatapnya. Di tengah kegelapan, wajah itu bersinar terang, seolah dia membawa cahaya yang telah hilang dari seluruh dunia kaya raya. Saya berpikir dalam hati, anak ini menyelamatkan saya, tetapi saya sendirilah yang tercerahkan. Malam Bogor dingin, tetapi di gubuk kecil itu, saya merasa sangat hangat. Raffi tertidur pulas di samping Abu, mata terpejam karena lelah. Saya menarik jaket untuk menutupinya, berbisik pelan. "Terima kasih, Raffi. Kamu tidak hanya menyelamatkan nyawa Om, kamu juga menyelamatkan hati Om." Di luar, hujan mulai mereda, meninggalkan udara yang lembab dan bau tanah yang segar. Secercah cahaya fajar yang lemah menyusup melalui pepohonan. Tetapi saya tahu,
badai yang sebenarnya belum berakhir. Para pengejar pasti akan kembali, dan kali ini mereka tidak akan membiarkan kami melarikan diri semudah itu. Saya menatap anak yang tidur nyenyak di samping saya, berbisik seolah berjanji pada diri sendiri. Kali ini Om yang akan melindungi kamu. 3 hari telah berlalu sejak malam pelarian di hutan Bogor. 3 hari saya hidup di batas antara ketakutan dan kerinduan, antara hidup dan mati. Hujan sudah berhenti, tetapi di hati saya, badai lain belum mereda. Saya dan Raffi bersembunyi di sebuah rumah kosong di pinggir jalan raya. Anak itu duduk di sudut, menggunakan pisau kecil untuk mengukir sepotong kayu, matanya polos namun waspada. Saya mengamatinya, wajahnya yang kecoklatan, tangannya yang kapalan, dan senyumnya yang tetap bersinar meskipun kami berdua lapar dan kelelahan. Entah sejak kapan, saya berhenti menganggapnya sebagai seorang anak. Raffi sekarang adalah satu-satunya rekan saya dalam perjalanan untuk mendapatkan kembali kebenaran. Om mau pergi kemana lagi? Tanya Raffi, suaranya pelan. Saya melihat ke kejauhan di mana sinar matahari pagi pertama menyinari atap seng yang berkarat. Ke Pelabuhan Lama Jakarta. Dia terkejut. Pelabuhan Lama? Sudah tidak ada apa-apa di sana, Om. Saya mengepalkan tangan. Ya, masih ada. Di sana masih ada server penyimpanan internal perusahaan. Semua data yang saya copy ada di sistem itu. Jika saya bisa mengaktifkannya lagi, kebenaran akan dipublikasikan ke seluruh media dan pemerintah. Mata Raffi membulat. Artinya, Om akan melawan mereka? Saya tersenyum. Bukan hanya melawan, tapi mengakhiri mereka. Kami meninggalkan Bogor malam itu juga. Jalan lama menuju Jakarta lembab, penuh bekas roda truk yang dalam di tanah. Saya membalut kembali bahu saya, luka dari waktu sebelumnya masih belum sembuh, tetapi tidak sakit seperti dulu. Terkadang rasa sakit fisik jauh lebih kecil dibandingkan luka di hati seorang yang dikhianati. Pelabuhan Lama Jakarta terletak di tepi laut, tempat yang dulunya ramai dengan kapal kargo, kini hanya tersisa gudang-gudang berkarat dan suara ombak yang menghantam dermaga beton. Saya menunjuk, di ujung barisan itu ada gudang data tua. Kita akan masuk ke sana. Raffi mengangguk, mengikuti saya dari dekat. Di bawah kakinya, air laut membanjir, memantulkan cahaya matahari terbenam yang merah menyala. Pemandangan itu membuat hati saya merasa aneh. Takut, sekaligus damai. Sebab saya tahu, jika gagal, ini mungkin tempat saya mengakhiri segalanya. Kami masuk ke dalam gudang. Udara kental dengan bau karat besi dan debu apek. Barisan lemari logam berjejer, kabel-kabel kusut di lantai. Saya mencari server pusat, sebuah kotak baja besar yang sudah berdebu tetapi masih ada daya cadangan. Raffi bertanya, Om yakin ini masih berfungsi? Saya harap begitu. Saya menancapkan kabel, menyalakan sumber daya. Lampu indikator berkedip, layar memancarkan cahaya redup. Sebuah tulisan muncul, System Initializing. Saya tersenyum, hampir gemetar karena haru. Raffi, ia hidup lagi. Dia bersorak pelan. Seperti kebenaran Om, kan? Saya mengangguk. Benar, kebenaran sedang hidup lagi. Ketika proses unduhan data mencapai 30%, Raffi berjalan ke jendela, melihat keluar. Angin laut bertiup kencang, tetapi dia terlihat tenang. Dia berkata pelan, kalau ibu saya masih hidup, pasti dia akan percaya, Om. Ibu saya pernah bilang, orang yang melakukan hal benar mungkin dibenci, tapi tidak akan pernah dilupakan. Saya menatapnya, terharu. Ibumu orang yang bijaksana, dan kamu adalah anak paling pemberani yang pernah Om temui. Saya berbalik melihat layar, 58%, naptustam. Suara klakson mobil terdengar di kejauhan. Raffi mengerutkan kening. Om dengar? Saya terdiam, firasat dingin menjalar di tulang belakang. Suara roda mobil yang mengerem di atas kerikil semakin jelas. Lalu pintu besi terbuka dengan keras. Sebuah suara yang familiar terdengar, berat,
dan penuh cemoohan. Saya sudah bilang, Ardan, kamu tidak bisa bersembunyi dari saya. Banyu berdiri di pintu, mengenakan jas hitam, matanya setajam pisau. Di belakangnya ada 3 pria lain, pistol di tangan. Saya berdiri menghalangi Raffi. Anda sudah memiliki segalanya, uang, kekuasaan, reputasi. Kenapa masih takut pada kebenaran? Banyu tertawa pelan. Karena kebenaran Ardan membunuh orang lebih cepat daripada peluru. Dia memberi isyarat. 2 anak buahnya mendekat. Raffi menggenggam tangan saya erat-erat. Om, sekarang harus bagaimana? Tetap diam. Kita harus mengulur waktu ya. Saya melirik layar. 73%. 79% saya tahu. Hanya perlu beberapa menit lagi, data akan dikirimkan ke seluruh sistem. Tetapi Banyu juga tahu itu. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan orang yang menciptakan seluruh sistem ini? Tanyanya. Dengan suara menghina. Saya tidak perlu mengalahkan siapapun. Jawab saya, mata tidak lepas dari layar. Saya hanya perlu memberitahu semua orang tentang kebenaran. Satu tembakan terdengar. Peluru menyerempet bau saya, terasa panas. Raffi berteriak, menarik saya ke bawah. Om terluka. Tidak apa-apa. Terus lihat server. Kalau mati, nyalakan lagi dengan tombol merah. Banyu mendekat, mengarahkan pistol. Akhiri saja, Ardan. Berhenti sebelum terlambat. Saya tertawa meskipun terluka parah. Terlambat? Terlambat adalah ketika Anda tidak lagi tahu mana yang benar, mana yang salah. Layar di depan berkedip 92%, 95%, Banyu meraung, membidik tepat ke kepala saya. Tetapi saat itu juga terdengar suara yang keras. Raffi, dengan semua kekuatan kecilnya, melemparkan sebatang besi yang mengenai tangan Banyu. Pistol jatuh ke lantai. Raffi, lari! Saya berteriak. Tidak, saya tidak akan meninggalkan, Om. Dia melompat memeluk komputer, melindungi saya. Banyu dengan marah menerjang, tetapi tepat pada saat itu, layar bersinar terang. 100%, upload completed. Completed? Suara sirene polisi terdengar di kejauhan. Lampu merah biru berkedip melalui jendela. Mobil-mobil dari tim anti korupsi tiba, mengepung seluruh area pelabuhan. Banyu mundur, wajahnya pucat pasi. Saya menatapnya, suara saya serak. Permainan berakhir, Banyu. Pintu gudang terbuka, para petugas menyerbu masuk, berteriak, jatuhkan senjata, kepung target. Banyu dibanting, diborgol. Cahaya fajar menyinari pintu besi, menyoroti wajahnya. Orang yang dulunya adalah simbol kekuasaan, kini hanya seorang yang terikat, tertunduk dalam dosa-dosanya sendiri. Saya terduduk di lantai, terengah-engah. Raffi berlutut di samping saya, kedua tangan gemetar menahan luka di bahu saya. Om, jangan tidur, polisi sudah datang. Saya tersenyum lemah, tangan saya menggenggam tangannya. Kamu hebat, kebenaran telah hidup lagi. Raffi menangis. Di luar, sinar matahari pertama menyusup, memantul melalui air mata anak itu. Cahaya itu baru saja menyentuh mata saya, sekaligus membuat hati saya damai dengan cara yang aneh. Saya tidak lagi takut, tidak ada lagi kebencian. Hanya tersisa satu keyakinan sederhana. Kejujuran mungkin bisa dikalahkan, tetapi tidak akan pernah mati. Mereka membawa Banyu pergi. Seorang petugas membungkuk untuk mengangkat saya ke tandu. Saya menoleh, melihat Raffi masih berdiri di sana. Wajahnya kotor, matanya bersinar terang seperti lampu kecil di tengah fajar. Pada saat itu, saya menyadari, anak ini tidak hanya menyelamatkan hidup saya, tetapi juga membuat saya percaya pada manusia sekali lagi. Saya berbisik pelan, sebelum mata tertutup, jaga keyakinanmu, Raffi, karena itu adalah satu-satunya hal yang lebih kuat dari semua kekuasaan. 3 tahun telah berlalu sejak pagi yang lembab di gudang pelabuhan tua, ketika fajar menyinari wajah saya yang berlumuran darah dan wajah anak itu. Raffi,
Semuanya terasa jauh, tetapi setiap kali saya memejamkan mata, suara sirene polisi, suara ombak, dan tangan kecil itu selalu kembali dalam ingatan. Mereka mengingatkan saya bahwa ada luka yang tidak pernah perlu disembuhkan. Karena justru luka-luka itulah yang membantu kita mengingat bahwa kita pernah hidup dengan hati yang tulus. Saya terbangun di kamar rumah sakit Jakarta yang serba putih, bahu diperban, dada terasa berat karena obat pereda nyeri. Di samping tempat tidur, keranjang buah dan sekantong pisang goreng tertata rapi. Saya belum sempat bertanya ketika sebuah suara kecil terdengar di pintu. "Om belum sarapan ya? Saya beli pisang goreng, masih hangat loh." Saya tertawa, meskipun luka itu masih sakit. Anak itu masuk, masih dengan rambut, acak-acakan, dan mata yang jernih. Hanya saja sekarang lebih bersih, pakaiannya rapi. Raffi duduk di samping tempat tidur, diam-diam mengupas pisang, meletakkannya di piring, lalu berkata, "Mereka bilang Om adalah pahlawan tahu?" Saya menggeleng pelan. "Tidak, Raffi, pahlawan sebenarnya adalah kamu. Kalau hari itu kamu tidak kembali, Om sudah tidak duduk di sini." Dia tersenyum tipis, matanya melihat ke bawah, suaranya pelan seperti angin. "Saya hanya melakukan apa yang ibu saya ajarkan. Kalau lihat ada yang butuh bantuan, jangan berpaling." Saya menatapnya, merasa seperti melihat diri saya sendiri di usia 17 tahun, usia yang masih percaya bahwa kebaikan bisa mengubah dunia. Hanya saja, ketika dewasa, saya melupakan hal itu. Hari saya keluar dari rumah sakit, hujan ringan turun di Jakarta. Tetesan air yang jernih jatuh di kaca ambulans saat saya dibawa keluar. Raffi berjalan di samping, membawa tas pakaian, wajahnya begitu polos, sehingga saya bertanya-tanya, apakah saya pantas mendapatkan kebaikan ini? Saya menoleh dan bertanya, "Raffi, kamu mau kembali ke sekolah?" Dia ragu-ragu. "Saya tidak banyak tahu baca, Om. Saya berhenti sekolah dari kecil." "Tidak apa-apa, memulai lagi tidak pernah terlambat. Mulai sekarang, Om akan jadi ayahmu, mau?" Mata Raffi membulat, seolah saya baru saja mengatakan sesuatu yang tidak nyata. Beberapa saat kemudian dia menangis, memeluk saya erat-erat. "Om serius? Saya belum pernah punya ayah." Saya meremas bahunya dengan lembut. Suara saya tuh tercekat. "Kalau begitu mulai hari ini, kamu punya." Kehidupan baru dimulai. Saya mengundurkan diri dari perusahaan lama, diundang oleh pemerintah untuk menjadi penasihat khusus untuk transparansi bisnis nasional. Media menyebut saya penarik lonceng peringatan nurani korporasi. Tetapi gelar itu tidak lagi penting bagi saya. Hal yang paling saya banggakan adalah setiap pagi saya bangun, saya melihat Raffi mengenakan seragam sekolah, melipat selimut dengan rapi, dan menyapa saya dengan senyuman. 3 tahun berlalu, anak pemulung itu kini telah menjadi pemuda tinggi, berkulit gelap dengan mata yang cerah. Raffi belajar dengan sangat baik, terutama mata pelajaran hukum dan etika warga negara. Dia pernah berkata, "Saya ingin menjadi polisi. Seperti cara ayah melindungi kebenaran, saya ingin melindungi orang-orang yang tidak bersalah." Saya terdiam saat itu, tetapi di dalam hati aliran air hangat mengalir. Terkadang kita tidak bisa memilih siapa yang akan mengajari kita hidup dengan baik, tetapi kita bisa memilih untuk terus menyebarkan kebaikan itu. Dan Raffi telah melakukan apa yang pernah saya impikan, melanjutkan api keyakinan. 3 tahun kemudian, pada suatu pagi di bulan Oktober, saya menerima undangan upacara wisuda Akademi Kepolisian Nasional, Taruna Raffi Wirajaya, lulusan terbaik angkatan. Saya membaca nama itu berulang kali, Raffi Wirajaya. Nama keluarga saya. Saya tidak tahu sejak kapan saya menangis. Di antara semua yang pernah saya hilangkan, reputasi, rekan kerja, kepercayaan, akhirnya saya menemukan sesuatu yang lebih besar, keluarga. Upacara hari itu berlangsung di lapangan sekolah yang luas. Di bawah langit biru, ratusan perwira baru berdiri tegak, seragam abu-abu bersinar terang di bawah matahari. Ketika pengeras suara menyebut nama Raffi Wirajaya, saya berdiri, tangan saya terkepal tanpa terkontrol.
Dari barisan depan, dia melangkah ke mimbar. Langkahnya mantap, wajahnya percaya diri, dan matanya masih jernih seperti hari pertama saya bertemu dengannya. Komandan berteriak keras. Atas prestasi akademik yang luar biasa dan integritas moral, Taruna Raffi Wirajaya dinyatakan sebagai lulusan terbaik tahun ini. Tepuk tangan menggema. Saya melihat sekeliling, melihat banyak orang tersenyum dengan bangga. Tetapi hanya saya yang tahu, pemuda itu dulunya adalah anak pemulung yang gemetar di tengah hujan Bogor. Raffi berbalik, melihat ke tribun tempat saya berdiri. Di tengah suara musik dan bendera berkibar, dia memberi hormat, matanya bersinar terang. Saat itu, saya merasa seolah semua luka lama telah hilang. Begitu banyak kegelapan, begitu banyak kepahitan, ternyata hanya untuk menuntun saya ke momen ini. Setelah upacara, Raffi mendekati saya. Kami tidak berbicara apa-apa selama beberapa detik. Hanya saling menatap, seperti dua orang yang telah mengerti segalanya. Lalu Raffi berkata, suaranya lantang namun hangat. Dulu, saya menyelamatkan ayah. Sekarang, saya akan menyelamatkan negara ini. Saya memegang bahunya, tersenyum, air mata jatuh tanpa saya sadari. Tidak, Raffi. Kamu tidak hanya menyelamatkan ayah, kamu juga menyelamatkan kembali keyakinan manusia akan kebaikan. Dia tertawa, sinar matahari menyinari seragamnya yang abu-abu, memantul di wajah mudanya, wajah dari generasi yang lebih tahu cara mencintai daripada membenci. Sore itu kami berjalan-jalan di sekitar halaman sekolah. Suara daun kering bergesekan di bawah kaki, bau rumput yang baru dipotong terbawa angin. Saya bertanya, kamu takut ketika melangkah ke dunia di mana kejahatan masih ada? Raffi menggeleng. Tidak, ayah, karena jika hari itu saya percaya ada cahaya dalam kegelapan, maka hari ini saya semakin yakin bahwa cahaya itu harus disebarkan. Saya berhenti, melihat langit yang bersinar dengan sunset. Benar anakku, cahaya selalu dimulai dari tempat yang kecil, terkadang dari kaki telanjang seorang anak di tengah hujan. Kami tertawa bersama. Di seberang matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung Jakarta, menumpahkan warna emas yang hangat ke seluruh area akademi. Saya melihat Raffi berjalan di samping saya, langkahnya mantap, dan tiba-tiba menyadari, dia sudah lebih tinggi dari saya. Di hati saya, sebuah suara bergema. Bukan dari akal sehat, melainkan dari hati. Jika hari itu saya mati, mungkin dunia ini telah kehilangan seorang Raffi. Tetapi mungkin jika bukan karena Raffi, saya juga tidak akan menjadi orang bernama Ardan hari ini. Saya mendongak, sinar matahari terakhir menembus celah awan, bersinar lurus ke lapangan sekolah. Cahaya itu begitu indah sehingga saya harus memicingkan mata, lalu berbisik pelan, terima kasih telah mengirimnya, ya Allah. Terima kasih telah menunjukkan bahwa kebaikan hati masih ada. Saat malam menjelang, saya dan Raffi meninggalkan akademi. Kami berdua berjalan di jalan kecil yang tertutup daun, di mana cahaya lampu kuning memantul melalui genangan air. Saya berkata, besok kamu memulai perjalanan baru, benar? Ya ayah, saya akan bertugas di unit investigasi anti korupsi. Saya ingin melakukan apa yang pernah ayah lakukan, tapi dengan lebih kuat. Saya tersenyum. Ingat, kekuatan tidak datang dari pistol atau kekuasaan, melainkan dari kejujuran. Ketika kamu mempertahankan itu, kamu tidak akan pernah terkalahkan. Raffi mengangguk, senyumnya selembut angin. Kami terdiam, hanya mendengar suara ombak kota berdesir pelan. Di atas, langit masih terang dengan bulan sabit yang samar, seperti janji bahwa setelah setiap hujan, cahaya akan selalu kembali.